Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya Rahul Erika Pratama dengan NIM 22140102 akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Kita mulai dulu dengan Quran Surah Ali Imran ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wan nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa serta para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Selanjutnya itu tentang penafsirannya, yaitu dari tafsir Tahalili. Setelah ayat sebelumnya memaparkan bahwa Rasul diambil sumpah janjinya untuk mengimani kerasulan Nabi Muhammad dan menolong agamanya, maka melalui ayat ini Allah hendak menguatkan kesamaan Tuhan dari risalah di antara rasul-rasulnya, yaitu dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengimani semua rasul dan kitab-kitab yang dibawanya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, dan juga Yakub serta anak cucunya yang ada 12, di mana mereka beriman kepada Allah dan semua rasul tanpa membeda-bedakannya. Tidak seperti yang dilakukan sebagian ahli kitab dan apa yang diberikan kepada Musa, Taurat, Isa, Injil para nabi lainnya dari Tuhan mereka. Dan tidak diketahui kisah-kisahnya. Kami juga tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dalam mengimani, sebab yang mengingkari seorang rasul berarti mengingkari semua dan hanya kepadanya kami berserah diri. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tafsir dari Quran Surah Ali Imran ini, yaitu ayat 85. Kita baca dulu ayat 85-nya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu fil akhirati minal khasirin. Artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya itu penafsiran Tahalili juga sama dengan seraya dengan penafsiran ayat dari ayat 84. Jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sama dengan inti ajaran nabi-nabi sebelumnya, yakni tauhid, maka barang siapa mencari agama selain Islam seterusnya Nabi Muhammad, dia tidak akan diterima karena Allah tidak meridainya dan di akhirat dia tidak termasuk orang-orang yang rugi karena ia berhak atas siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Surah Ali Imran ayat 86. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yadillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syaidu anna rasula haqqu wa ja'ahumul bayinat wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Yang artinya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir atau yang kufur setelah mereka beriman dan mengakui bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar
dan bukti-bukti yang jelas telah disampaikan kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Berikut penafsirannya, yaitu setelah ayat sebelumnya menerangkan sikap penolakan terhadap Yahudi dan terhadap kebenaran Nabi Muhammad serta agama Islam, maka ayat ini menerangkan bahwa sikap tersebut mengakibatkan mereka tidak memperoleh hidayah. Maksudnya adalah bagaimana mungkin Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka melihat bukti-bukti kebenaran yang memungkinkan mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul dan disertai bukti-bukti yang jelas tentang hal itu telah sampai kepada mereka seperti Al-Quran dan kitab-kitab suci lainnya yang menginformasikan tentang kebenaran Muhammad sebagai Nabi terakhir. Sungguh sikap semacam itu adalah wujud kezaliman dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang tahu kebenaran tetapi melanggar dan mengingkarinya, bahkan tidak mengikutinya serta menentang atas kebenaran tersebut. Selanjutnya yaitu ayat terakhir tentang Quran surah Ali Imran ayat 87 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazauhum anna alaihim la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajmain. Kata Allah, mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Tafsir Tahalili yang mana menafsirkan di sini, jika mereka tetap kafir dan tidak mau bertaubat, maka mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, yakni dijauhkan dari rahmatnya. Selama mereka mendapatkan laknat Allah, maka para malaikat akan berulang-ulang melaknat mereka, dan bahkan manusia seluruhnya juga melaknatnya, yakni melihatnya dengan pandangan hina. Mari kita lihat juga dari beberapa ayat ini. Yang pertama yaitu tentang ayat 84 ini juga menjelaskan maksud dari katakanlah dalam ayat ini, yaitu perintah yang ditujukan kepada seseorang. Maksud seseorang di sini ialah Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Nabi Muhammad SAW yang mana perintah ini langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Selain itu, maksud dari kandungannya yaitu ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW wajib mengimani apa yang telah diperintahkan kepada beliau. Sebagaimana umatnya, kita juga wajib mengikuti beliau dan mengamalkan risalah serta ajaran yang diperintahkan kepada beliau. Jadi itulah tentang penafsiran Quran surah Ali Imran ayat 84 dan 80 sampai 87 yang telah dipaparkan tadi. Semoga apa yang dijelaskan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan bisa diaplikasikan serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta ambil baiknya dan buang buruknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan penafsiran. Yang namanya manusia juga tidak luput dari kata yang salah, dan ya sebagaimana kebenaran datangnya dari Tuhan dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Di akhir saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.